Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saya ucapkan dari stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Awal dari perjalanan saya backpacker 3 negara di tahun 2025 ini teman-teman. Setelah tahun kemarin ya 2024 itu hanya backpacker 2 negara, tapi dengan rute yang berbeda. Dan kali ini saya akan mencoba untuk backpacker 3 negara teman-teman. Yang pertama udah pasti saya akan ke Singapura, yang kedua ke Malaysia, dan yang ketiga ini negara terbaru kunjungan saya untuk pertama kalinya yaitu ke Thailand teman-teman. Nah, perjalanan awal ini kita mulai dari stasiun Gambir untuk menuju ke Bandara Soekarno-Hatta. Kita akan naik bis Damri teman-teman, keberangkatan pertama jam 3 pagi. Dan seperti inilah suasana dini hari ya di stasiun Gambir di hall utara, mungkin ini ya nyebutnya hall utara, pintu kedatangan teman-teman. Jadi memang sangat sepi ya di malam Kamis ini, hari Kamis atau Kamis dini hari tanggal 20 Maret tahun 2025 teman-teman. Oke, kita opening dulu. Ini dia perjalanan backpacker 3 negara saya dari Indonesia menuju ke Singapura, Malaysia, dan Thailand. Untuk perbekalan sahur ya teman-teman, mungkin nanti saya akan sahur di bandara saja makannya, karena masih jam 2:30 ya, masih lama banget. Kalau makan sekarang nanti lapar lagi. Ini saya belum tidur teman-teman, ngantuk banget sih asli. Paling nanti tidur di bus dan di pesawat mungkin teman-teman ya, biar nanti di Singapurnya kita bisa mengeksplor lebih banyak. Rencana sih saya akan mengunjungi destinasi-destinasi yang mungkin belum pernah saya kunjungi teman-teman, biar teman-teman juga nontonnya kan nggak bosen ya. Oke, kita tunggu nanti bis Damrinya akan dipersiapkan di shelter kedatangan sebelah sana. Sekarang masih jam 2:19, mungkin 2:45 kali bisnya udah ada ya. Tadi saya udah cek bisnya belum ada teman-teman. Dan ini dia bis Damri tujuan Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten dengan kode BIH 026 dengan bodi khasnya ini Morodadi Prima teman-teman, ditopang di atas chassis Mercy berapa nih, 16 atau 1526 ya. Oke sih Mercy berapa, 16 kayaknya ya. Oke, kita masuk aja ke dalam. Dapat yang eksekutif teman-teman, yang ada leg rest-nya. Wah, di depan aja, duduknya bebas ini. Nah, kita sendirian, belum ada penumpang lain. Mana ya, sini aja deh. Ini mantap, dapat unit yang ada leg rest-nya nih, biasa jalan ke Surabaya Malang ini, ke Banyuwangi. Nah, ini masuk unit Damri sepertinya dari arah Lampung, Tanjung Karang teman-teman. Unit terbaru nih. Kursinya ini warna birunya ini biru mirip kereta eksekutif New Generation ya.
Dan penumpang yang turun ramai banget ya, penumpang jalur gemuknya Damri nih, Lampung Jakarta ini. Ini kelas eksekutif. Jam 3.41 kita tiba di bandara. Ya Pak, ke sana kita. Kita tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten. Sekarang atau tadi tuh cepet banget ternyata busnya ya. Cuman setengah jam. Udah, kita langsung saja masuk ke dalam. Udah bisa cetak tiket apa belum ya jam segini? Masih sekitar 4 jam lagi menuju keberangkatan. Oke, ini saya sudah cetak tiketnya ya. Saya di kursi nomor 24F pojok. Udah, kita ke imigrasi, kita stop kamera dulu ya teman-teman, nanti kita lanjut lagi. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di area tunggu di belakang atau area gate F2. Dan ternyata banyak perubahan ya di Bandara Soekarno-Hatta ini untuk posisi-posisinya. Yang sebelumnya di area tadi setelah kita cetak tiket di counter tiket ya, itu kan harusnya bisa imigrasi ya waktu itu, dan di area depan sebelah sininya itu baru pemeriksaan barang bawaan, tapi ternyata dibalik teman-teman. Jadi pemeriksaan barang bawaan dulu, habis itu baru imigrasi teman-teman. Dan sekarang sudah jam 4 lewat ya, saya mau sahur dulu, setelah itu nanti kita akan siap-siap sholat subuh berjamaah di musola yang ada di Bandara Soekarno-Hatta ini teman-teman, tepatnya di area keberangkatan ya. Dekat area keberangkatan sih ada keberangkatan sebelah sini teman-teman. Kita baru bisa boarding itu di jam 7.45, masih sekitar 3 jam lebih lah, 4 jam mungkin, 4 jam lagi baru bisa boarding. Wow. Oke, kita sahur dulu teman-teman. Sepertinya ini nih pesawatnya teman-teman, sudah terparkir. Tadi saya sempat tidur dulu di kursi-kursi seperti ini teman-teman ya, di ruang tunggu keberangkatan di pintu F2. Penumpangnya hari ini ramai teman-teman, kayaknya bakalan full set kayaknya sih, tapi belum tahu juga nih. Keberangkatan pagi tujuan Singapura. Tadi sih ada beberapa juga sih yang ke Singapura yang lebih pagi dari ini, yang lebih dari jam 8.25. Sebelah sini Super Airjet teman-teman, pesawat pertama yang saya naiki waktu itu. Cuman pas saya naik Super Airjet tuh belum ada nggak ada liverynya teman-teman, jadi pesawatnya tuh putih polos gitu, nggak ada tulisan apa-apa. AirAsia dengan livery khasnya merah. Sebelah sana sepi teman-teman, nggak ada pesawat yang mau take off juga. Oke, kita sudah mulai ngantri nih untuk masuk ke pesawat. Kita di zona 2, row atau baris 20 sampai 31. Saya di baris 24. Ini zone 3 itu di baris 6 sampai 19. Sebelah sana ada row zone 1. Kayaknya pilek di sana. Oke, kita masuk ke dalam pesawatnya. Tiketnya mau di-scan dulu. Tangan kiri. Pesawat dengan jenis Airbus A320.
Jika biasanya saya kan naik yang siang ya, dua tahun ke belakang. Kali ini saya naik yang pagi teman-teman. Cuman nggak enaknya kalau dengar Barata, kita nggak bisa foto pesawatnya teman-teman. Jadi ya seperti inilah. Iya, tiketnya ini saya dapatkan di harga 390 kayak kalau nggak salah waktu itu deh. Kemudian saya milih kursi itu nambah 40.000, jadi totalnya 430. Aduh, ini AC-nya dingin banget teman-teman, asli dari awal nyampe tadi tuh saya kayaknya pilek ini. Si nomor 24. Silakan. Ya Kak, dapur ya. Iya. 24F Windows seat. Terus pagi. Oh ya, kalau pintu darurat itu di nomor 11, 12 sama 14 teman-teman. 24. Di sini teman-teman kita 24 pojok. Penumpang hari ini ramai teman-teman ya, pada perjalanan kali ini. Kemudian untuk legroomnya nih kayaknya agak sempit sih ya untuk yang tinggi badannya 170-an ini. Legroomnya kalau di saya kan 157, 156 lah. Ini segini teman-teman. Kemudian di sini ada meja lipat ya. Ini tidak ada flight entertainmentnya. Ada wifi juga di sini. Cuman saya belum coba. Meja lipat. Dan ini dia untuk jendelanya, kita di sebelah sini teman-teman. Cukup dingin. Dan di sini juga bisa. Untuk cuacanya berawan teman-teman. Memang akhir-akhir ini lagi musim hujan ya, di bulan Maret ini. Sebelah sana ada AirAsia lagi dengan kode pesawat registrasinya itu 9M AJN. Oke teman-teman, sekarang kita menuju ke runway untuk take off ya. Garuda teman-teman tuh, pesawat yang besar-besarnya nih. Tadi baru satu sih saya lihat pesawat yang agak besar tuh, ada Cathay Pacific. Oke, kita menuju ke landasan untuk take off.
sengaja dipadamkan. Untuk alasan keselamatan selalu kenakan sabuk pengaman selama Anda duduk. Harap berhati-hati ketika membuka ruang penyimpanan bagasi di atas Anda. Perlu kami ingatkan bahwa penggunaan power bank atau baterai lithium cadangan, merokok termasuk rokok elektrik atau vaping tidak diperbolehkan selama penerbangan ini. Sebagai informasi, pesawat ini dilengkapi 3 buah kamar kecil, 1 di kabin bagian depan dan 2 di kabin bagian belakang. Silakan menghubungi awak kabin apabila Anda membutuhkan bantuan untuk penggunaan kamar kecil. Dan perlu kami informasikan kursi hot seat tersedia di baris 1 sampai 5, 12 dan 14 dengan harga mulai dari Rp60.000. Silakan menghubungi awak kabin untuk mengetahui kursi yang masih tersedia. Terima kasih. Dear guests, the seatbelt sign is now off for your safety. Please keep your seatbelt fastened whenever you are seated. Please be careful when opening the overhead compartment. We would like to remind you that usage of portable power bank outside is event for smoking, including e-cigarettes or vaping, are prohibited throughout the flight. For information, there are 3 lavatories on board this aircraft, 1 in the forward cabin and 2 in the aft cabin. If you require any assistance using lavatories, please do not hesitate to reach out to the cabin crew. And for information, upgrade to hot seat is not available on board from only Rp60,000. Guests would like to upgrade to hot seat from either indoors 1 to Dan kita ini sudah berada di ketinggian jelajah sepertinya nih, di atas 30.000 kaki teman-teman. Dan ini bawah nih awan-awan ya teman-teman, hamparan awan, insya Allah ya subhanallah.
Para tamu yang terhormat, kita telah mendarat di Bandar Udara Internasional Changi di Singapura. Dengan senang hati kami sampaikan kepada Anda bahwa kita mendarat 25 menit lebih awal dari waktu yang dijadwalkan. Waktu di Singapura 1 jam lebih cepat dari waktu di Jakarta. Untuk keselamatan Anda, tetaplah duduk sampai lampu tanda kenakan sabuk pengaman dipadamkan. Berhati-hatilah ketika membuka tempat penyimpanan di atas dan pastikan Anda telah membawa seluruh barang bawaan Anda sebelum meninggalkan pesawat ini. Kami merasa senang terbang bersama Anda dan berharap dapat berjumpa kembali. AirAsia Indonesia Kapten Aditya Wiryawan dan dibantu oleh juru terbang Muhammad Hafiz serta seluruh awak kabin yang bertugas mengucapkan terima kasih atas pilihan Anda terbang bersama kami. Landed at Changi International Airport of Singapore, we are pleased to inform you that we have landed 25 minutes ahead of schedule. Singapore time is 1 hour ahead of Jakarta time. For your safety, please remain seated until the seatbelt sign is switched off. Be careful when opening the overhead compartments and please ensure you have all your personal belongings with you before leaving the aircraft. It was a pleasure having you on board and we look forward to serving you again soon. AirAsia Indonesia, Kapten Aditya Wiryawan, assisted by First Officer Muhammad Hafiz, and the rest of crew members would like to say thank you for choosing AirAsia to your destination. Di sana ada pesawat tapi itu warna biru. Kita masih menuju ke terminal ya. Terminal 4 untuk AirAsia. Ini kacanya benar-benar basah teman-teman. Hujan. Nah, di sana ada Singapore Airlines tuh yang baru landing juga, Cebu Pacific. Nah, kita masuk sini nih, terminal 4. Terus ada Jetstar Asia di sana. Nggak kelihatan ya di kamera. Ini tadi yang biru apa ini maskapainya nih? Yang biru aduh, ngeblur. Wah, ngeblur. Wah, udah ini nggak bisa ini. Oke teman-teman, sekarang jam 10.14. Kita sudah tiba di Bandara Internasional Changi di Singapura. Perjalanan pada kali ini tadi sempat diguyur hujan pas landing, deras banget teman-teman. Asli first time ya, diguyur hujan pas landing. Terakhir naik pesawat hujan itu pas naik Super Airjet ya. Itu pertama kali naik pesawat langsung diguyur hujan. Karena kondisi masih hujan di luar, kita nanti jalan-jalan di terminal saja. Nah, ini penumpang AirAsia. Dan sepertinya pesawatnya ini tim TikTok teman-teman. Saya belum ngambil gambar pesawatnya sih. Cuman kayaknya susah juga ngambilnya ya. Di situ soalnya. Oke, kita langsung ke imigrasi saja. Nanti untuk thumbnail mungkin saya pakai foto-foto yang ada saja teman-teman. Dan untuk masuk ke Singapura ini, jangan lupa teman-teman untuk mengisi SG Arrival atau di aplikasi MyICA. Nah, saya sudah ngisi sejak hari Selasa atau H-2 sebelum keberangkatan teman-teman. Bandaranya ini mewah teman-teman, sama bandara ini tuh bandara terbaik teman-teman, the best ya Bandara Changi ini. Kok sepi ini? Tadi kenapa sepi? Saya habis ke toilet dulu teman-teman, soalnya kebelet kencing. AC-nya tuh dingin banget mulai dari di Soekarno Hatta. Itu AC-nya ya Allah dinginnya. Terus di pesawat sih nggak terlalu dingin, saya enak di pesawat. Ini saya pakai kaos kaki juga. Agak unik sih pakai sandal tapi pakai kaos kaki gitu, nggak pakai sepatu.
Nggak salah jalan kan saya ya? Enggak. Kalau nggak salah sih ke sana soalnya. Ke sana tuh. Sana arrival. Oh iya, sana. Kedatangan, ketibaan. Ya Allah. Lupa teman-teman. Biasanya kita jalan langsung kok sana sepi ya. Ini pesawatnya langsung tektok ke Jakarta lagi kayaknya. Tim tektok dia. Jadi walaupun hujan memang tetap jalan pesawatnya, baik itu mau landing ataupun take off selagi visibilitasnya itu bagus teman-teman. Nanti kita main-main di terminal aja kayaknya nih ya, soalnya hujan kayaknya nggak memungkinkan. Tadi saya mau ke Merlion Park, mudah-mudahan sih kalau nggak hujan ya, nanti ke sana. Terus di sini juga sebenarnya banyak tempat-tempat destinasi di bandara itu yang bisa teman-teman kunjungi. Nanti saya coba search deh ada apa aja di bandara Changi ini. Kita di terminal 4, kayaknya kita mau pindah dulu ke terminal 2 atau 1 lah. Soalnya kalau di sini tuh kayaknya nggak ada apa-apa teman-teman di terminal 1 yang lebih rame atau terminal 2. Soalnya terminal 4 ini beda bangunan. Terminal 1, 2, 3 itu satu bangunan, satu gedung, cuman beda tempat aja. Tapi kalau terminal 4 ini kalau tidak salah dia bangunannya tersendiri. Nah, ini pesawat yang tadi kita naiki. Saya mau foto cuman susah juga ya, teraling sama ini apa namanya, tangga arrival. Oh biasanya saya dari sana, makanya saya jadi jalannya ke kiri. Setahun sekali ke Singapura. Udah jam 11:30 nih waktu Malaysia, atau 10:30 waktu Malaysia waktu Singapura. Jadi Singapura Malaysia tuh waktunya 1 jam lebih awal teman-teman. Oke, kita ke imigrasi dulu untuk proses check-in atau masuk ke Singapura. Oke teman-teman, sudah selesai proses imigrasinya, tidak lama, tidak antri panjang, smooth, dan sistemnya cepat. Wah, keren pokoknya Singapura ini ya. Negara yang tidak begitu luas, tidak begitu besar, tapi memiliki kualitas terbaik teman-teman. Keren sih. Tuh QZ266 balik lagi ke Jakarta yang tadi kita naiki. AK1775 itu ke Kuching, 1721 ke Penang. Ada yang ke Langkawi juga, ada yang ke Denpasar QZ. Jadi kode AirAsia itu, kalau yang QZ itu AirAsia Indonesia, kalau yang AK itu milik Malaysia teman-teman. AirAsia Berhad Malaysia. Kita mau kemana nih? Kita naik bis dulu ke Terminal 2 mungkin. Di sana tempatnya lebih enak ya, di Terminal 2. Nah, di sini pintu keluarnya. Saya waktu itu nongkrong sama Mas Gilang di tahun kemarin itu di Terminal 2 teman-teman, yang Jewel itu. Cuman kadang saya suka lupa nih tempat antrian bis itu di mana. Aduh, bisnya ini gratis ya, bis feeder. Suka nyari tempat chargeran teman-teman. Mau ngecas. Bisnya di sana. Dan ini AC-nya enak teman-teman, nggak nyiksa, nggak terlalu dingin gitu. Pokoknya AC-nya ini enak deh. Setelan untuk suhunya gitu pas. Kalau di sini ada tempat casan, kita ngecas dulu di sini. Charging station ya, atau tempat charge. Saya sebenarnya pengen nyoba deh sekali nginep gitu ya di Singapura ini, dan merasakan sensasi malam hari di negara maju. Kayaknya mantep deh. Terus kita bisa nyobain jajanan-jajanan di Singapura. Ini kalau di bandara harganya itu $12 teman-teman.
Ya kalau UMR sini mah murah. Tapi kalau UMR Indonesia, ya Allah, mata uang Indonesia tuh jatuh banget asli. Ini yang menjadi PR ya kita bersama sih, dari pemerintah juga. Gimana cara tuh rupiah tuh harus kuat gitu ya, harus menguat. Wah, antriannya panjang nih. Soalnya $1 aja sekarang udah 12.000 berapa gitu. Bayangin kalau tadi beli $12 tuh udah 144.000. Kalau bagi UMR sini mungkin murah harga segitu sih menurut saya. Misalnya gajinya $3.000 deh atau $4.000 Singapura. Untuk beli dengan harga $12 mah murah. Ibarat gaji 4 juta rupiah, terus jajan di harga Rp12.000, murah kan? 1 menit lagi untuk ke Terminal 1 dan JWL. Oke, sekarang saya sudah berada di bis shuttle menuju ke Terminal 2 atau MRT. Dan tadi itu di sebelah sana itu terminal bis antar kota, antar provinsi lah nyebutnya kita ya. Nah, ini pintu masuknya nih. Kota-kota yang ada di Singapura ini. Cuman saya lebih suka naik MRT, teman-teman. Kondisi hujannya masih lebat, masih deras, hujannya awet. Oke teman-teman, sekarang saya berada di Terminal 2 ya. Dari tadi sebenarnya ada kerjaan yang harus dikerjakan terlebih dahulu, dan di belakang saya ini taman-taman ya, taman-taman gitu di Terminal 2. Dan mungkin setelah ini saya akan langsung ke MRT ya, mau lanjut ke Merlion Park. Mudah-mudahan udah nggak hujan ya, langitnya udah cerah. Dan setelah itu kita akan langsung menuju ke Woodlands, teman-teman. Saya takut ketinggalan kayak waktu itu, dan akhirnya naik bis, dan itu crowded banget sih asli kalau naik bis. Untuk di imigrasinya ya crowded. Jadi setelah ini mungkin tinggal beberapa persen lagi nih baterai saya penuh. Kita akan langsung menuju ke Merlion Park naik MRT, atau kita jalan-jalan ke Bugis, teman-teman, ke tempat oleh-oleh di Singapura ini. Ya siapa tahu ada yang murah kan ya. Oke, tetap begitu terus perjalanan saya edisi backpacker 3 negara. Oke, langitnya sudah cerah kayaknya ya, udah makanya udah nggak hujan. Dan ini untuk bis shuttle free ke Terminal 4, teman-teman. Kita train to city ke kanan. Lurus, mohon maaf. Aduh, saya kayaknya dari tadi nggak fokus ini. Nanti kita ke Tanah Merah, dari Tanah Merah itu ke Raffles Place, teman-teman. Tuas Link ya. Saya mau top up dulu nanti nih. Kartu MRT saya di mana ya? Bentar. Untuk aturan eskalator di Singapura itu sisi kiri untuk berdiam dan sisi kanan untuk mendahului ya, atau untuk berjalan, teman-teman. Ini bangunannya benar-benar megah sekali ya, Changi Airport ini. Luar biasa. Ini kayak taman-taman gitu, teman-teman. Bandara di Changi ini memang ada beberapa destinasi menarik benar di Changi ini. Kayak yang apa ya, saya lihat di TikTok tuh. Cuman lupa nama tempatnya apa. Wah, penumpang yang turun ramai sekali ya.
Di sini tuh 3 bahasa teman-teman, Melayu, Inggris, dan China. Chinese apa ya, bahasa Cina, Mandarin lah. Kita top up dulu. Kayaknya keretanya udah tersedia deh. Belum deh. Penumpang dari mana? Ramai banget ini. Oke teman-teman, jadi untuk top up-nya tadi saya top up $10 atau kalau dirupiahin sedih sih ya, 120.000 sekian. Jadi memang aduh, kalau dibahas ke rupiah tuh sangat menyedihkan. Jatuh banget mata uang kita. Tadinya saya ada sisa tahun kemarin nih $7. Karena kita kali ini mau muter-muter dulu teman-teman. Kok ngeblur sih ya. Nah ini ya, ada $7 terus top up 10, jadi $17,24. Kita tunggu MRT-nya nanti akan masuk di sisi kanan kita. Kanan apa kiri nih, nggak tahu deh. Soalnya sama ke Tanah Merah. Oke, sekarang saya berada di MRT Singapura ya, menuju Tanah Merah terlebih dahulu. Habis itu nanti kita akan transit di stasiun Tanah Merah menuju ke arah Tuas Link, dan nanti akan turun di stasiun Raffles Place. Ini kita ke Merlion dulu apa ke Bumi dulu ya, nanti tergantung situasi dan kondisi deh. Kalau misalnya nggak hujan, kita ke Merlion aja dulu. Sekalian nanti kita akan sholat zuhur dan asar di Jamaya. Speed MRT-nya di sini tuh memang agak kenceng ya, karena agak kenceng sih emang kenceng. Ya sekitar 89 ada kali di sini untuk speed Vmax-nya ya, kecepatan maksimumnya. Dan untuk ongkosnya itu atau tarif MRT di sini sekitar $2 kan, kurang lebih $2,5 atau $2 gitu. Masih terjangkau ya. Pas tiba di sini pas banget keretanya berangkat teman-teman. Jadi aduh, kita harus nunggu lagi nih sekitar mungkin 5 menit. Oke lah, kita tunggu saja di stasiun Tanah Merah. Masih hujan ternyata. Mana kita ya? Termuter aja kali ya, termuter. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di MRT Tuas Link. Kayaknya kita akan sholat zuhur terlebih dahulu teman-teman di Masjid Darul Aman, karena sudah masuk waktu zuhur teman-teman. Ntar lagi azan nih jam 12.03 di Yunos ini. Jam 12.04 waktu Indonesia nih, jam HP saya nggak berubah, atau jam 13.04 waktu Singapura. Itu kita sudah tiba di halte lagi stasiun Yunos. Kita mau sholat zuhur dulu di masjid yang pertama kali saya kunjungin di Singapura ini teman-teman, yaitu Masjid Darul Aman. Sekalian kita jamaah, habis itu baru ke jalan-jalan. Apakah masih hujan nggak ya? Nah ini kita coba cek harganya berapa ini ya, dari Changi ke Yunos ini. $1,85 kali 12.000, sekitar berapa itu ya? Ya hampir 20 lah. Hampir lagi lebih itu. Lebih dari 20.000, mungkin sekitar 22, 23. Oke, saya mau siap-siap sholat, mau ngambil payung dulu di tas karena kondisi masih hujan. Oke, saya habis sholat zuhur di Masjid Darul Aman di daerah Yunos, Singapura. Selanjutnya kita akan lanjut perjalanan lagi, kayaknya langsung ke Woodland aja teman-teman, karena kondisi hujan deras ya. Ini
jadi kita nggak bisa apa ya ke Merlion, percuma juga karena di sana kita nggak bisa foto-foto. Jadi ya sudahlah, kita lanjut saja langsung ke Woodlands checkpoint dengan kondisi masih hujan lebat nih. Wow, terus banget hujannya, jadi lumayan lepek juga ke payung. Kita nunggu aja deh agak redaan. Nah, kita akan menuju ke Woodlands yang ini, teman-teman. Woodlands enaknya di mana ya? Kita dari sini nih, dari Yunos. Dari Yunos kita kemana ya? Apa kesini aja nih? Yang transit jalur coklat Outram Park. Kalau ke Jurong ya sih lebih dekat sih, nanti lewat Keranji tuh. Jurong aja ya, sekalian jalan-jalan kita. Jurong. Ya, kita tunggu keretanya berarti yang arah Tuas Link ini. Kondisi hujan masih deras banget ini. Lebat hujannya. Hujannya cukup lebat. Berapa menit lagi ya keretanya datang? Tadi udah lagi-lagi pas saya nyampe keretanya udah tutup pintu, jadi nggak keburu. Di paling depan lah coba. Nah, kalau yang di jalur terbuka gini kita bisa ngeliat nih jalur relnya nih. Kayaknya dia lebar ya, 1400 ada kali ini. Ukuran relnya, gauge-nya tuh. Lebih lebar. Oke, kita tunggu MRT-nya masuk di stasiun Yunos. Oke, kita sudah di MRT. Sekarang masuk di stasiun Paya Lebar nih, stasiun transit juga nih. Oke teman-teman, karena rel keretanya ini di sini lebar ya, jadi untuk tipe keretanya juga nih lebih lebar ya ukuran keretanya. Untuk yang berdiri itu bisa di 3 posisi ya, sisi kiri, tengah, dan kanan, atau sebaliknya. Jadi ukuran relnya ini sekitar 1400 berapa ya, lihat sih itu lebar banget ukuran relnya untuk sekelas MRT teman-teman. Oke teman-teman, untuk mempersingkat waktu ya, kita turun di Outram Park dan kita akan transit menuju ke arah Woodlands yang jalur coklat. Transitnya sebelah kanan tadi. Nah, ini stasiun transit. Kita jangan sore-sore ke sananya, berarti kita naik tujuan Woodland North. Woodland North. Kalau sore-sore itu rame jam pulang kerja teman-teman, layaknya kayak di Jakarta aja. Penumpang-penumpang yang pulang kantor ya. Jadi kebanyakan tuh warga atau pekerja di sini itu tinggalnya di Johor gitu, kayak di Malaysia lah, sekitaran Johor. Nah, kerjanya di Singapura. Jadi kalau sore itu imigrasi itu padat teman-teman. Kalau naik bis sih emang lebih murah ya ongkosnya ketimbang naik shuttle Cebrau. Kalau shuttle Cebrau itu kan sekitar, kalau didolarin sekitar $5 lebih lah, sekitar segitu. Kalau bus cuman $2, sangat murah. Woodland North, kita ke Woodland North, nanti turunnya di Woodland, habis itu nyambung bis yang menuju ke Woodland checkpoint teman-teman. Ya, saya mohon maaf ya apabila video perjalanan di Singapura ini tidak sesuai dengan apa yang teman-teman harapkan gitu. Soalnya juga kondisi di luar hujan yang tadinya mau saya explore secara keseluruhan,
Ini kita naik lagi ya. Nah, kalau transit di MRT Singapura ini memang beberapa stasiun tuh transitannya yang panjang banget teman-teman. Tapi nggak semuanya sih, cuma beberapa aja. Kita yang jalur coklat ya, atau coklat line. Untuk teman-teman yang mungkin belum pernah ke Singapura, coba mungkin sekali atau 2 kali ke Singapura teman-teman. Untuk tiket perginya itu pasti murah, tapi kalau untuk tiket pulangnya itu biasanya memang agak mahal. Kita yang sebelah kanan ini ya, menuju ke stasiun Woodland North. Ini MRT dengan rute dari Sungai Bedok ke Woodland North. Nanti kita turun di stasiun Woodland. Tadi paling depan saja. Biasanya jalur coklat ini itu bisa cab ride atau cabin ride. Tiga menit lagi, 3 menit. Nah teman-teman, ini MRT yang ke arah Woodlands North atau jalur coklat ya, line coklat. Ini kita bisa cabin ride atau cab ride. Enak teman-teman di sini. Tuh, rasa nyetir. Semboyan 5 diizinkan berangkat. Oke teman-teman, jam 14 lebih 11 menit atau jam 15 lebih 11 menit waktu Singapura. Kita udah tiba di stasiun Woodland dan kita akan nyambung bis menuju ke Woodlands Checkpoint teman-teman, untuk menuju ke border Johor Bahru Malaysia. Di sini kita nyari stasiunnya, stasiun terminal atau tempat halte shelter bus. Kalau waktu yang sama Mas Gilang itu saya di Woodland atas teman-teman, yang stasiun atas. Sedangkan waktu pertama kali saya ke Singapura itu jalurnya sini teman-teman. Jadi saya pakai jalur lama saya, yang saya temukan sendiri jalurnya pas pertama kali ke luar negeri. Jadi udah hafal lah ya dikit-dikit mah jalur MRT Singapura, walaupun kadang masih harus melihat. Eskalatornya tinggi banget, nih nggak kebayang nih kalau misalnya kita tangganya tangga manual, ini tinggi ini, itu terjal lagi. Asli nih eskalatornya terjal banget, tingkat kemiringannya itu tinggi. Ada mungkin 3 lantai ya kalau misalnya ini mah, sekitar 3 lantai. Payung saya diplastikin, saya bawa payung untung. Kayaknya tahun depan kita nggak backpacker di bulan puasa deh teman-teman, karena bulan puasa tahun depan kan juga dekat-dekat dengan bulan-bulan rawan hujan nih, masih hujan tuh. Masih hujan. Oke, kita jangan salah lagi. Bentar kita map dulu. Ini nggak dapat tugas apa ya? Kita cek map dulu teman-teman. Kita mau ke ini. Woodlands Checkpoint teman-teman. Bus stop. Nah ini nih bisnya ini nih.
ke Woodlands checkpoint. Ke atas kali, ke atas lagi. Tapi ini ada jalurnya sih. Soalnya memang kadang agak ribet dan saya juga lupa. Aduh. Ini jalur MRT nih yang atas ini. Ya sih, haltenya bukan di sini ya. Kayaknya ke sebelah sana deh. Jangan. Coba kita atas dulu deh. Nanti kita cek. Oke teman-teman, tadi sudah nanya sama petugasnya, katanya turn right and turun apa bahasa Inggrisnya down ya. Oke, tadi saya ngerti dia bilang tuh turun ke bawah. Nah iya nih dia. Aduh, saya lupa inget teman-teman. Plan bus ini dia nih. Kita turun lagi ke bawah. Wow, tangga manual cuy. Tangganya tangga manual. Gak apa-apa, kita harus semangat walaupun sedang berpuasa. Nah ini dia nih, kita nyari yang ke Woodlands checkpoint. Saya lupa di nomor berapa gitu. Kita tanya lagi deh. Bisa antriannya panjang nih kalau jam-jam pulang kerja. Nah ini dia nih, kita nanya dulu ke petugasnya. Banyak sih sebenarnya, 911 kalau nggak salah deh bisnya. 911. Nggak ada petugasnya lagi. Oke, setelah tadi saya cek teman-teman di peta, di map, ini dia bisnya nih. Kita naik bis dengan nomor 912. Oke, kita masuk ya. Nah ini dia bisnya, kita dapat bis gandeng kali ini nih. Bis gandeng dengan nomor bus 912. Tujuan ke Woodlands checkpoint. Sekarang masih jam berapa ya? Setengah tiga waktu Indonesia atau setengah 4 waktu Singapura. Bisa ada 2 jam lagi sih, lumayan kan spare waktunya. Jadi nggak terlalu lari-larian kayak kemarin. Karena proses imigrasinya juga kan agak lama. Ini kalau sore rame banget sih di sini tuh. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di dalam kereta api Shuttle Tebrau ya, atau kereta feeder relasi Woodlands checkpoint ke JB Central. Kita sudah check out dari Singapura dan sudah check in untuk Malaysia teman-teman. Dan pada malam hari ini kita akan langsung berangkat menuju ke Pasir Mas, tapi nanti videonya akan tayang terpisah ya teman-teman, agar tidak terlalu panjang tentunya. Jadi untuk kereta api Shuttle Tebrau ini tadi saya ngantri awal ya. Soalnya kalau nggak ngantri awal teman-teman ya, itu waduh. Cuman saya nggak bisa divideokan tadi karena kan area steril ya, area imigrasi itu kita nggak boleh ngambil foto ataupun video teman-teman. Nih mohon maaf jika ada kayak semut-semut gitu nih kamera yang ini. Juga bingung nih kalau kamera depannya kayak ada semut-semut gitu. Kemudian untuk fasilitas di kereta ini tuh kursinya ini kursi bludru teman-teman, enak ini sebenarnya. Cuman kekurangannya itu AC-nya dingin banget. Saya nggak terlalu suka dengan AC yang terlalu dingin. Jadi kereta api Shuttle Tebrau itu kereta api yang menghubungkan dari Woodlands checkpoint atau Woodlands Singapura menuju ke Johor Bahru Central atau JB Central di Malaysia teman-teman. Jadi keretanya ini keberangkatannya kalau nggak salah per 1 jam 15 menit sekali teman-teman. Dengan durasi tempuh perjalanan itu hanya 5 menit jaraknya, jadi sangat dekat ya dari Woodlands ke JB Central. Hanya menyeberangi apa ya, selat apa sungai gitu, nanti deh kita akan shoot videonya teman-teman. Dan untuk di imigrasi Malaysia dan Singapura tadi pas kita check out, saya hanya kekurangannya itu saya nggak paham tadi maksudnya kan
kameranya tuh tinggi ya, sedangkan saya kan badannya nggak terlalu tinggi, jadi katanya munduran, cuman bahasanya pakai apa tadi, bahasa Inggris ke Mandarin gitu teman-teman, jadi kurang paham kan. Tadi kan dia bilang bring back ya kan. Nah, bring back itu setahu saya kan bawa tas ya. Bring itu membawa. Kalau meletakkan misalkan put ya, berarti kan meletakkan tasnya. Karena kan di sini ada apa namanya nih, tali tas gitu, biar nggak mengganggu pengambilan foto kitanya, foto wajah, jadi terambil semua. Overall untuk imigrasinya aman, tidak ada kendala apapun ya, alhamdulillah. Hanya miskom sedikit saja tadi untuk pengambilan wajah saya ini. Oke, kita akan menikmati perjalanan bersama kereta api Shuttle Tebrau yang akan diberangkatkan pada pukul 17:30 menit. Pukul 17:35 menit kita diberangkatkan dari stasiun Woodlands. Untuk di luar nih kondisi masih gerimis teman-teman. Jadi nggak ya saya ke nyari takjil. Jadi deras lagi deh, ini bukan gerimis, ini mah deras lagi. Nah, kita akan keluar dari Singapura ini teman-teman. Perbatasannya di sini nih, gerbang masuknya. Ya, gerbang masuknya udah lewat belum? Nah, untuk mobil atau kendaraan umum yang jalur darat ya, atau non kereta api itu di atas sana teman-teman, lewat sana kalau nggak salah deh waktu itu. Apa ke sana ya, yang tadi ada jalur satunya lagi, saya lupa tuh, naik bus tuh. Pokoknya yang kalau yang naik bus itu lebih padat imigrasinya teman-teman. Nah, ini dia nih perbatasan. Nah, kita menyeberangi. Nah, kalau naik bus sebelah sana tuh jembatannya tuh teman-teman, di sana imigrasinya. Yang jembatannya tuh. Ini sih apa ya, teluk mungkin ya jemputnya ya. Teluk Singapura. Dan ketika tiba di sebelah sana itu kita sudah masuk wilayah negara Malaysia teman-teman. Ini pipa apa ya kira-kira ya? Pipa. apartemen nih teman-teman nih. Kayaknya baru ya ini ya apartemennya ya. Baru jadi atau baru selesai mungkin ya. Ya tahun kemarin sih naiknya kan naik bis ya, jalurnya beda.
Dan per tahun 2026 itu perkiraannya kalau misalnya tidak molor dari KTMB atau kereta api Tanah Melayu Berhead, jalur Johor Bahru sampai Gemas itu udah dielektrifikasi teman-teman. Artinya sudah menggunakan LAA, dan berarti layanannya itu menjadi layanan LTS teman-teman. Targetnya sih 2026, dan sementara ini baru nyampe ke stasiun Segamat untuk proses elektrifikasinya. Kita udah masuk nih wilayah Johor Bahru. Kita akan masuk stasiun JB Sentral atau Johor Bahru Sentral. Ini dia stasiunnya nih, JB Sentral. Kita mungkin berburu takjil dulu kali ya, nyari-nyari makanan. Masih lama juga, masih 2 jam lagi. Kok gelap, woy. nggak fokus. Perjalanan cuma 6 menit dari Woodlands ke JB Sentral. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu ya perjalanan saya dari Jakarta menuju ke Malaysia ini ya, sampai ke Johor Bahru. Nanti kita akan lanjut lagi di episode berikutnya. Kita akan menuju ke Thailand, tepatnya ke Sungai Kolok teman-teman. Naik apa? Nah, ikuti terus perjalanan saya. Masih dalam edisi Backpacker 3 negara, Indonesia, Singapura, Malaysia, dan juga Thailand. Siap dan Sakur, mohon pamit undur diri. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe channel YouTube saya. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.